Halo, kumaha damang? Saja Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 santri tewas dalam kecelakaan tunggal rombongan rumah yatim duafa di Cianjur. Pipa PDAM dipotong pemilik lahan yang tak dapat ganti rugi. Warga pelanggan PDAM dari Kampung Muara, Pasir Jaya, Kota Bogor berunjuk rasa. Olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu anak di Jalan Cagak, Subang. Polisi belum berhasil menemukan golok yang diduga menjadi senjata pembunuh. Kita ke informasi pertama, sebuah bus yang membawa rombongan santri dari rumah yatim duafa alami kecelakaan tunggal di Cianjur. Akibatnya 4 orang meninggal dunia sementara 19 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Ciloto Puncak Cianjur pada Selasa dini hari. Saat itu rombongan 25 santri asal Tangerang menuju Cipanas untuk menggelar acara tahunan Maulid Nabi di sebuah villa. Naas, saat jalan menurun, minibus yang disewa para santri oleh mereka hingga menabrak tebing. Akibatnya 4 santri meninggal dunia, sementara sisanya bersama sopir mengalami luka-luka. Seluruh korban jiwa dan luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacam. Polisi belum memastikan penyebab kecelakaan, tetapi dipastikan kejadian ini adalah kecelakaan tunggal. Dalam proses lidik, menunggu dari Ramsek. Ini penumpang rata-rata didominasi anak-anak atau bagaimana? Anak-anak. Usia Ada berapa? yang usia 14, 19, ada 9 tahun. Kami sudah melaksanakan olah TKP, sudah melakukan koordinasi dengan jajaran terkait di Telantas maupun di Sub maupun Jasa Raja. Artinya ini kecelakaan tunggal begitu? Betul. Kalau sopir sendiri patah tangan. Kalau yang meninggal dulu? Itu santri sebenarnya. Dan itu umurnya masih 12 tahun. Dan yang paling kecil itu kalau nggak salah 8 tahun. Ini semua rombongan santri juga, Pak? Iya, memang santri karena memang kita mukim di sana santri. Pak, itu mobil memang sudah blong dari awal, Pak? Wah, saya kurang paham. Tapi yang jelas itu memang sering dipakai itu oleh orang-orang kan. Karena itu milik yayasan juga. Makanya kita sewa ke beliau. Informasi lain, hujan disertai angin kencang melanda 2 desa di Kabupaten Kuningan Senin petang. Akibatnya 6 bangunan rusak tertimpa pohon tumbang. Sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimahi, Kuningan. Akibatnya bagian belakang rumah rusak. Senin petang, hujan dengan intensitas sedang melanda Desa Mekarjaya. Usai hujan mereda, angin tiba-tiba bertiup kencang melanda permukiman penduduk. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan menimpa sejumlah bangunan lain. Nah, barang itu, Pak. Mulai angin tuh barang sama jam 3 turun itu langsung Angin campur angin itu ya. Ini hujan yang pertama kali turun berarti hujan yang kedua, Pak. Kedua ya. Yang pertama kali mah emang nggak seberapa lah, Ya. hanya gerimis lah. Ini baru ini aja kan yang besar. Pak, kalau kejadian angin kencang di sini baru kali ini, Pak? Baru kali ini. Ya. Petugas BPBD Kuningan membantu warga dengan memindahkan pohon tumbang. Petugas juga mendata kerusakan dari peristiwa ini. Ini ada 3 titik yang terdampak kemarin angin puting beliung ataupun angin kencang. Sekarang masih proses pendataan dan ini termasuk yang di belakang kita ini yang termasuk golong merupakan rusak parah. Sementara mungkin kita menyingkirkan dulu material-material pohon-pohon yang menimpa. Selanjutnya mungkin untuk langkah lanjutan, penanganan lanjutan akan kita coba konsulkan dengan pimpinan dibantunya seperti apa. Karena ini termasuk rusak parah. Ada sekitar 6 rumah yang terdampak di Kecamatan Cimahi, tepatnya di Desa Mekarjaya. Data BPBD Kuningan mencatat 6 rumah warga rusak karena angin puting beliung. Untuk menghindari peristiwa serupa, pihak Bina Marga Jawa Barat memangkas dan menebang pohon yang berpotensi roboh. Proses pembersihan pohon mengakibatkan arus lalu lintas di jalur Cirebon Kuningan via Cidahu tersendat. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.
Hujan dan angin kencang juga membuat sebuah pohon tumbang di Kota Bogor. Sebuah mobil tertimpa hingga ringsek. Sopir mobil itu akhirnya ikut terluka. Pohon jabon ini tumbang di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor pada Senin sore. Tak hanya menutup jalan, pohon tumbang ini juga menimpa sebuah mobil yang melintas. Petugas memotong pohon jadi beberapa bagian agar mobil yang rusak tertimpa segera dievakuasi. Petugas akhirnya bisa memindahkan mobil yang tertimpa pohon ke sisi jalan. Diketahui ada 2 orang di dalam mobil yang merupakan pasangan suami istri. Hanya satu dari mereka yang mengalami luka ringan, sementara seorang lainnya tidak terluka. Hujan besar? Pas hujan besar, iya. Ibu dari arah mana? Saya dari bengkel, mau pulang ke Cisarua. Berarti dari arah bawah ya? Iya, Mau ke atas? iya. Ibu sendiri? Sama suami. Suami ibu gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat kita. Selain menimpa sebuah mobil, pohon tumbang juga menimpa sebuah warung pinggir jalan dan merusak jaringan kabel PLN. Pohon ini tumbang karena hujan dan angin kencang yang melanda Kota Bogor pada Senin sore. Pohon ini tumbang akibat hujan yang disertai angin yang melanda Kota pukul 16.00. Menimpa apa nih? Pohon tersebut menimpa satu buah mobil Avanza. Alhamdulillah korban tidak ada, hanya korban luka ringan saja. Itu mobil. Ya, untuk mobil kondisinya ringsek, Pak. Memang karena pohonnya cukup besar atau? Ya, karena pohon cukup besar dengan berdiameter kurang lebih 50 dengan panjang kurang lebih 10 sampai 8 meter. Evakuasi mobil yang tertimpa pohon berjalan selama 1 jam. Kemacetan pun tak terhindarkan. Hujan deras disertai angin kencang Senin sore membuat 2 pohon tumbang di kawasan Bogor Nirwana Residence dan Mulia Harja. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Selanjutnya diduga akibat percikan api dari pengelasan, gudang penyimpanan barang rongsok di Subang terbakar Selasa lalu. Kebakaran terjadi saat ditinggal makan siang oleh para pekerja. Kebakaran melanda gudang penyimpanan rongsokan milik Karta Sunaria di Dusun Mekarjati, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang. Kebakaran terjadi saat adik ipar pemilik gudang pergi makan siang. Sebelumnya ia sempat memotong besi dengan mesin las. Diduga percikan dari mesin las itu mengenai bahan yang mudah terbakar hingga menimbulkan api yang membakar gudang. 3 unit kendaraan damkar dari Subang dikerahkan untuk memadamkan api, namun api telah menjalar pada bahan yang mudah terbakar. Tadi katanya ditinggal ngelas, kan lagi ngelas itu tidak orang di sini, tinggal makan seperti itu. Ditinggal istirahat makan? Betul, ditinggal bisa makan. Apinya itu berarti dari kemasan, dari percikan las. Kalau penyebabnya kita masih menunggu dari penyelidikan yang ya, karena kita masih belum tahu ya. Ini soalnya yang terbakar juga termasuk yang bahan beracun berbahaya. Kendalanya suplai air agak susah, jadi mungkin itu kendalanya. Ya mudah-mudahan sih bisa padam secepatnya, Pak. baik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini dalam penanganan Polsek Pusaka Negara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kepulan asap tebal masih terlihat di kawasan Cagar Alam, Tegal Alun, Gunung Papandayan, Garut. Upaya pemadaman dan penyekatan api terus dilakukan petugas gabungan. Kebakaran masih terlihat di kawasan Cagar Alam, Blok Tegal Alun, Gunung Papandayan, Garut. Petugas gabungan dari BPBD, relawan, dan TNI Polri berupaya memadamkan api dengan membagi wilayah dalam 3 poros. Poros kiri, poros tengah, dan poros kanan. Pemadaman dengan 3 poros memastikan api padam dan menyekat api agar tidak meluas ke wilayah lain, mulai dari Cikajang hingga Pakejeng. Sulitnya akses menuju ke lokasi kebakaran masih jadi kendala petugas. Mereka terpaksa memadamkan api dengan alat seadanya karena tak bisa membawa alat pemadam ke lokasi yang terjal. Supaya tidak mengarah ke Cikandang, Kecamatan Cikajang, kemudian yang
di sisi kanan tidak mengarah ke Pakenjeng. Begitu juga yang di tengah menggunakan alat-alat yang kita bawa antara lain cangkul, kemudian sabit dan senso serta alat pemadam yang ada untuk memadamkan api yang sedang berkobar. Kalau lihat dari kobaran api yang makin membesar sampai sore ini ada kemungkinan harus ada bantuan udara, enggak? Kalau melihat seperti di lapangan ini. Saya rasa sampai saat ini mungkin belum, karena tadi rekan-rekan anggota semua sebelum turun sudah mulai berangsur-angsur padam. Sekarang tinggal kepulan asapnya aja. Semoga hari ini totalitas padam. Pemadaman api mulai membuahkan hasil meski wilayah yang terbakar masih cukup luas, sekitar 30 hektar. Akibat kebakaran ini, luas lahan yang terbakar mencapai 150 hektar termasuk kawasan cagar alam. Selain menghanguskan ribuan pohon cantigi, kebakaran juga mengancam habitat fauna seperti macan tutul, surili, dan elang. Namun petugas memastikan kebakaran masih jauh dari permukiman warga di Cisurupan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.